Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Putri dengan NIM 2414201097, keperawatan 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas promosi kesehatan. Pada tugas ini saya mengambil topik yaitu pencegahan hipertensi melalui gaya hidup sehat pada lansia. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia. Bila tidak dikendalikan, hipertensi bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, bahkan kematian. Tetapi tenang, hipertensi bisa dicegah. Dalam kasus ini, ada sasaran utama dan sasaran khusus. Untuk sasaran utamanya itu lansia, terutama usia di atas 60 tahun, baik yang tinggal di rumah, panti jompo, maupun komunitas lansia. Karena dalam topik ini membuat kita untuk memfokuskan titiknya pada lansia. Untuk sasaran khusus, ada keluarga atau pendamping lansia seperti anak, cucu, atau caregiver. Lalu tenaga kesehatan yang bertugas di komunitas lansia seperti tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit, masyarakat umum agar lebih peduli pada pencegahan hipertensi pada orang tua, terutama itu saat orang tua berada pada lingkungan panti jompo. Lalu selanjutnya ada karakteristik sasaran. Nah, untuk karakteristik sasaran ini yang pertama ada usia. Usia 60 ke atas itu dikategorikan sebagai lansia awal. Dan 70 tahun ke atas itu dikategorikan sebagai lansia lanjut. Untuk poin budaya, banyak lansia di Indonesia yang masih menganut pola hidup tradisional, seperti konsumsi makanan tinggi garam, seperti ikan asin, kerupuk, makanan kalengan. Untuk poin pendidikan, sebagian besar memiliki pendidikan dasar atau bahkan tidak sekolah, karena mungkin pada zaman itu sekolah belum memadai, sehingga edukasi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik. Lalu ada akses informasi. Akses informasi ini sangat terbatas, terutama bagi lansia di pedesaan. Banyak lansia belum akrab dengan teknologi seperti smartphone, jadi pendekatan langsung dan media cetak atau audio lebih efektif. Lalu ada tujuan promosi kesehatan. Untuk tujuan promosi kesehatan ini ada banyak. Yang pertama itu seperti meningkatkan kesadaran lansia terhadap pentingnya menjaga tekanan darah normal. Seperti yang kita tahu, banyak lansia yang hanya pasrah terhadap kesehatannya karena mereka berpikir bahwa kesehatan mereka tidak harus diperdulikan lagi, karena banyak yang berpikir mereka juga sebentar lagi akan meninggal mungkin, atau mereka berpikir bahwa tidak ada yang akan mengurus mereka. Lalu mendorong perubahan perilaku ke arah gaya hidup sehat, pola makan rendah garam, aktivitas fisik ringan, kontrol stres, dan pemeriksaan tekanan darah rutin. Lalu ada meningkatkan peran keluarga dalam menjaga gaya hidup sehat. Peran keluarga juga sangat penting dalam perubahan gaya dalam hidup lansia. Karena seperti yang kita tahu, di umur-umur lansia itu mereka sangat membutuhkan support dari keluarganya, apalagi keluarga yang sangat dekat dengan dirinya. Lalu ada mencegah komplikasi penyakit akibat hipertensi seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Lalu di sini ada strategi dan pendekatan yang dipilih. Ada beberapa. Yang pertama itu strategi promosi kesehatan. Poin pertama ada strategi komunitas, seperti mengajak tokoh masyarakat, ketua RT, tokoh agama, kadar pecandu lansia, untuk memberikan edukasi secara langsung melalui penyuluhan dan kegiatan senam lansia bersama. Hal ini seperti yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar, mungkin masih banyak lingkungan-lingkungan yang masih melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu ada strategi edukasi interpersonal, edukasi langsung dengan pendekatan personal dan komunikasi dua arah melalui home visit, pengajian, atau pertemuan lansia. Kita bisa menemui atau langsung mengunjungi lansia tersebut, berbicara face to face, memberikan penyuluhan, memberikan pengertian, dan lain-lain.
Lalu ada strategi media tradisional. Poster dan leaflet berisi gambar menarik dan pesan sederhana. Radio komunitas dengan penyuluhan kesehatan khusus lansia, lagu atau jingle ringan yang mudah diingat. Karena seperti yang kita tahu, lansia itu adalah umur-umur rawan bagi penjelas yang mungkin kita sebagai orang yang mempromosikan kesehatan justru bahkan harus memiliki cara yang lebih lagi untuk memberikan edukasi terhadap lansia. Karena seperti yang kita tahu, lansia itu bukan umur yang mudah lagi untuk diberikan penjelasan atau edukasi. Lalu ada media yang digunakan. Buku saku gaya hidup sehat bagi lansia. Lalu ada video edukatif berdurasi pendek diputar saat posyandu lansia. Alat peraga makanan sehat atau tidak sehat. Ini bisa membuat menarik minat lansia terhadap pola hidup sehat yang lebih lagi. Lalu, mengapa strategi ini tepat? Strategi ini tepat mungkin karena yang pertama itu ada komunitas dan interpersonal sangat cocok karena lansia lebih percaya pada tokoh yang mereka kenal dan kegiatan rutin mereka. Karena mereka merasa jika mereka sudah dekat dengan orang atau mereka merasa nyaman dengan seseorang, mereka akan lebih mendengarkan, akan lebih memperlihatkan sisi ketertarikan mereka terhadap edukasi yang diberikan. Lalu ada media sederhana seperti leaflet, gambar, dan radio mudah diakses dan dipahami meski tanpa literasi tinggi. Karena hal tersebut mungkin hal yang baru bagi mereka. Karena di zaman mereka mungkin leaflet, gambar itu sangat jarang. Jadi mereka itu memiliki ketertarikan tersendiri terhadap cara tersebut. Lalu ada aktivitas senam dan pengajian adalah bentuk pendekatan kultural yang sudah biasa dilakukan lansia dan bisa disisipkan pesan kesehatan tanpa kesan menggurui. Karena seperti yang kita tahu, lansia-lansia itu lebih senang untuk bercengkrama dengan orang-orang sekitar daripada harus menggunakan media seperti telepon atau media lainnya. Nah, tak hanya itu, ada juga nih keterlibatan keluarga yang sangat penting karena lansia cenderung bergantung pada anak atau cucunya, sehingga keluarga perlu diedukasi agar ikut mendorong lansia hidup sehat. Ini berarti bukan hanya lansia yang perlu diedukasi, tetapi keluarga juga perlu diedukasi tentang bagaimana cara mereka bisa memberikan edukasi lanjutan terhadap lansia tersebut. Lalu yang terakhir ada bahasa lokal dan visual yang memperbesar peluang pesan diterima dengan baik oleh lansia di berbagai latar belakang budaya dan pendidikan. Nah, untuk di bahasa ini kita usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sekiranya bisa menarik perhatian lansia tersebut. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan untuk topik ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.